selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, di malam hari ini tema Manage Your Mind adalah cara mempelajari agama Konghucu. Dan seperti biasa pemirsa, untuk membahas tema tersebut sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Halim Tobing, Ketua Majelis Agama Konghucu. Selamat malam, Witek Tongtian. Ya, Sian Yuita, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Halim Tobing? Ya, Sian Ceen. Jadi kami bisa hadir di sini juga merupakan satu kehormatan. Kabar kami baik-baik aja, ya mudah-mudahan semuanya juga baik. Iya. Terima kasih Bapak Halim Tobing sudah berkenan hadir di studio Dharma TV ini untuk memberikan pencerahan dan juga pengetahuan ya, terutama terhadap agama Konghucu. Ya, pertanyaan saya Bapak terkait tema kita yaitu cara mempelajari agama Konghucu. Yang pertama adalah bisa dijelaskan sejarah agama Konghucu. Ini bagaimana kepada pemirsa Dharma TV? Silahkan Bapak. Siap, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dharma TV dan Mbak siapa tadi? Nisha. Mbak Nisha ya, yang bisa bersama-sama hadir hari ini di sini untuk memberikan pencerahan ataupun pengertian tentang agama Konghucu secara umum. Saya sampaikan dulu bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan. Witik Tongtian Sancai. Pada malam hari ini saya diundang oleh Dharma TV untuk memberikan keterangan atau pengertian tentang sejarah agama Konghucu secara garis besar. Jadi sebutan agama Konghucu mulai dari zaman dahulu ini disebut Ru Jiao. Ru, R-H-U, Jiao. Jiao ini ajaran ya, yang mempunyai arti bahwa seseorang yang menganut ajaran Ru Jiao ini adalah seseorang yang terpelajar, seseorang yang kaum yang taat, yang lemah lembut, kemudian juga memperoleh bimbingan, juga termasuk seorang yang luhur budi. Jadi istilahnya kalau menurut versi agama Konghucu menjadi seorang cuince. Seorang cuince itu adalah seorang yang betul-betul berkepribadian baik, sopan santun ya. Jadi tidak kasar, tidak berkata-kata yang tidak baik. Itu Ru Jiao. Menurut catatan sejarah, jadi Ru Jiao ini sudah ada sejak 2953 sebelum Masehi. Jadi pada zaman itu menurut catatan sejarah adalah ada seorang yang namanya Fuzi atau Hoki sebagai seorang raja suci yang memulai adanya ajaran ini. Beliau dalam hal ini menemukan diagram Patwa, jadi segi 8 yang menyatakan 8 diagram ini tentang kejadian alam semesta. Itu dibukukan di dalam kitab agama Konghucu
yang disebut dengan kitab suci Yaking atau I Ching. Jadi kitab kejadian alam semesta yang berbentuknya diagram-diagram gini, Mbak. Nah, ini sudah ada sejak dulu. Nah, mana ya mungkin diagramnya yang lebih cocok ini. Jadi bentuk-bentuknya ini ada diagram-diagramnya ya. Ya. Oh, iya. Lah, ini setelah itu juga muncul adanya raja-raja purba yang dahulu, yang tentunya kalau saya sebut satu persatu secara detailnya mungkin waktunya juga akan memakan waktu yang lama. Kalau saya secara singkat aja, jadi yang kedua adalah Raja Suci Wangdi atau Wite yang berkuasa di tahun 2698 sampai 2598 sebelum Masehi. Kemudian ada Raja Suci Tangyao, ada Raja Suci Gisun, kemudian juga ada Raja Suci I Agung, kemudian Raja Suci I Chang, yang kalau diurutkan secara sejarah dari mulai Nabi Hokhi atau Fusi 2953 sampai kepada salah satu generasi penerus dari ajaran suci namanya Bingcu, itu ada 29 generasi. Ada 29 ya. 29 generasi yang tercatat, Mbak ya. Iya, iya. Gitu loh ya. Lah, itulah lah, yang terakhir, yang termuda adalah yang saya sebut dengan penerusnya Nabi Agung Kungzi Bingcu tadi atau Mengzi, itu pada waktu 371 sampai 289 sebelum Masehi. Iya. Di dalam sejarah agama Konghucu yang mana Raja Hoki di 2953 sebelum Masehi tadi itu bersama dengan adiknya perempuan itu yang namanya Liwa ya, itu telah menentukan hukum-hukum perkawinan. Baik. Ya, pada saat itu sudah ditentukan hukum perkawinan. Kemudian pada zamannya Raja Wangti itu sudah diajarkan tentang ilmu-ilmu perbintangan, tentang bercocok tanam, tentang menghitung hari, bulan, dan tahun. Dengan berkembangnya waktu, akhirnya kan di Tiongkok sana banyak sekali dinasti-dinasti, Mbak ya. Jadi sampailah pada suatu saat itu ada dinasti Xia yang berkuasa di tahun 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Ini telah menentukan penanggalan yang paling tepat. Yang mana penanggalan yang paling tepat ini berdasarkan perubahan musim yang ada di Tiongkok sana. Baik. Ya. Jadi ada musim semi, musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin, kemudian musim semi lagi. Baik. Nah, ini dinasti Xia ini adalah yang punya sistem penanggalan yang paling akurat. Menilik kembali kepada pokok masalah sejarah tadi itu. Jadi sebelum yang terakhir Mengzi atau Bingcu tadi itu pada tahun 551 sebelum Masehi, lahirlah seorang
yang kita sebut dengan Nabi Agung Kongzi, itu adalah yang merangkum dari raja-raja suci yang terdahulu. Sama beliaunya itu dipelajari, dirangkum, kemudian dibukukan, kemudian istilahnya itu dipraktiskan, sehingga generasi penerusnya ini bisa lebih dengan mudah untuk bisa mempelajari peninggalan-peninggalan dari Raja Suci yang dulu. Jadi 551 sampai 479 sebelum Masehi itu adalah lahirnya Nabi Agung Kongzi. Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Halim Tobing, membahas tema yaitu mempelajari agama Konghucu, cara mempelajari agama Konghucu. Iya Bapak, kita lanjutkan lagi ya Bapak ya perbincangan kita terkait bagaimana cara mempelajari agama Konghucu. Bisa dijelaskan kembali karena tadi sempat terpotong. Ya. Jadi kembali lagi bahwa siapa yang kita pelajari dan apa yang kita pelajari adalah agama Konghucu. Kenapa disebut dengan agama Konghucu? Dan itu kan mesti juga istilahnya para pemirsa juga ingin tahu supaya lebih paham ya. Ya, jadi itulah pada saat memang lahir Nabi Konghucu ini, beliau dari sejak kecil ini sudah suka belajar. Orangnya suka belajar. Jadi pada waktu itu misalnya ada orang meninggal atau pergantian 4 musim yang di Tiongkok ini melakukan persembahyangan, beliau suka sekali belajar tentang persembahyangan ini, jadi ikut-ikutan gitu istilahnya ya. Kemudian dari situ beliau juga istilahnya suka meneliti hakikat tiap perkara. Itulah yang menjadikan beliau tekun sehingga mau mempelajari kitab-kitab kuno, sampai akhirnya beliau pada usia 19 tahun beliaunya menikah. Oh baik, apakah nama Konghucu ini ada sejarahnya Bapak? Kenapa dinamakan agama Konghucu? Gitu? Nah, berkaitan dengan yang tadi saya sebut, pertamanya disebut Rujiao. Rujiao itu kemudian oleh orang-orang di Barat itu diterjemahkannya ke dalam bahasa mereka ajaran suci karena yang merangkum Konghucu, dan ini adalah Konfusianisme. Ya, kalau orang Barat kan menyebutnya Konfusianis, Konfusius. Kemudian alirannya Konfusianisme ya, ada M-nya itu belakangnya ya. Lah itulah karena itu maka itu kita sebut sebagai satu agama Konghucu, yang mana sebetulnya pada tahun sebelum Orde Baru bahwa agama Konghucu yang dibawa oleh nenek moyang kami dari Tiongkok sana ke sini itu sudah disebut sebagai satu agama Konghucu yang telah diakui oleh negara. Kemudian adanya Orde Baru sehingga tidak boleh. Nah, pada zamannya Pak Presiden Gus Dur dikembalikanlah lagi kepercayaan kita sehingga kita bisa bangkit kembali, walaupun istilahnya ya setengah mati bangkitnya nih Mbak. Berarti waktu Orde Lama itu agama Konghucu apakah tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia itu Bapak? Orde Baru yang tidak boleh. Orde Baru yang tidak Orde boleh. Baru. Kalau waktu Orde Lama boleh, sudah KTP-nya sudah yang tertulis agama Konghucu ada. Baik. Pada saat Orde Baru justru ya, justru zamannya eranya Pak Harto. Era Pak Harto. Ya. Eranya Bapak Harto dan juga eranya Bapak Habibie belum. Belum. Jadi Pak eranya Pak Presiden Abdurrahman Wahid baru itu. Ya. Eranya Bapak Gus Dur itu ya Bapak. Iya. Baru boleh untuk agama Konghucu masuk Indonesia segala dan diakui kebudayaan yang berbau etnis Tionghoa sana baru boleh lagi Imlek ya. Lah karena Nabi Konghucu tadi itu suka belajar sehingga dikembalikanlah kepada mengambil penanggalan sistem dinasti Zhou, dinasti Xia. Ini yang tadi saya sebut
di 2205 sampai 1766 sebelum Masehi ini, itulah penanggalan yang paling tepat, diambil kembali oleh Nabi Agung Konghucu untuk diterapkan di Tiongkok sana sebagai penanggalan yang tepat berdasarkan musim. Lah, tentunya kita yang di Indonesia sini melakukan Hari Raya Imlek 2574 ya. Itu adalah 2574, misalnya mungkin mbaknya pada waktu tahun 2023 ini Hari Raya Imlek 2574 itu adalah dari 2574 dikurangi 2023 itu ketemunya adalah 551. Ya. Lah, ini diambil dari tahun kelahiran Nabi Konghucu waktu lahir itu. Karena beliaulah yang mencetuskan mengambil kembali pada penanggalan dinasti Xia untuk dipakai hingga sekarang. Yang mana pada saat itu di Tiongkok sana juga tetap dipakai. Dan Tiongkok mulai menggunakan tahun Masehi adalah tahun 1922 Masehi. Itu baru menggunakan sistem penanggalan Masehi di Tiongkok. Tapi sebelumnya tetap menggunakan penanggalan yang kita sebut dengan Im Yang Lik. Itu. Iya. Begitu ya. Bapak. Jadi itulah secara singkatnya dari agama Konghucu, sehingga sampai sekarang bisa tetap berkembang. Walaupun istilahnya ya setengah mati. Mengapa demikian, Bapak? Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang dulunya memang penganut Konghucu sudah beralih pindah ke agama yang lain, tetangga kita, dan mereka sudah mengatakan, sudah merasakan, aduh untuk apa aku repot-repot kembali lagi kepada harus ngurus pindah KTP ke agama Konghucu. Pada intinya nggak mau repot lah Mbak. Jadi tetapi melalui kesempatan ini saya mengimbau kepada para pemirsa yang ada dimanapun, misalnya memang ingin atau masih mempelajari atau masih menganut ajaran dari Nabi Agung Konghucu, untuk tidak segan-segan mengidentikan dirinya sebagai seorang Konghucu dengan mau merubah gitu loh Mbak, maksudnya itu. Gitu ya. Merubah identitas agama. Ya karena bagaimanapun data-data itu oleh pemerintah tetap dibutuhkan. Gitu. Iya. Gitu Bapak ya. Gitu, nah untuk regenerasi Bapak khususnya di Malang Raya sendiri bagaimana? Jadi kami dari Majelis Agama Konghucu Kota Malang punya satu visi dan misi untuk tetap mendidik kader-kader muda. Dan ini didapatkan dari mana? Kita melalui sekolahan, Pak. Jadi apabila ada satu orang murid pun yang memang dari orang tuanya atau dari kemauan si anak tersebut ingin mengikuti ajaran agama Konghucu, itu kita memfasilitasi, kita menyediakan, dan kita ke semua sekolahan kalau ada murid yang agama Konghucu, kita siap melayani. Itu yang untuk murid-murid. Tetapi setiap hari Minggu kita ada kebaktian agama Konghucu di Kelenteng Ing An Kiong Kota Malang untuk melakukan kebaktian, untuk bersama-sama di sana berkumpul mendengarkan sabda-sabda suci Nabi untuk membina diri menjadi seorang Junzi tadi. Gitu, baik. Mbak. Jadi Bapak untuk agama Konghucu ini tidak hanya dari etnis Tionghoa ya. Jadi dari misalkan suku Jawa itu boleh ya untuk menganut kepercayaan ini atau agama Konghucu ini? Sangat boleh karena memang ya karena agama ini keyakinan Mbak ya. Iya, betul. Jadi siapapun yang memang keyakinannya memang mau di Konghucu, silakan, kita tidak membatasi suku etnis apapun. Iya. Jadi semua masyarakat Indonesia begitu dari Sabang sampai Merauke itu boleh untuk menganut
Boleh. agama Konghucu ya Bapak hanya ya Baik. kalau mungkin boleh saya sebutkan, mungkin di luar pulau, di Riau sana banyak sekali yang menganut agama Konghucu. Iya. Baik Bapak. Kemudian bagi orang yang menganut ajaran agama Konghucu ini, apakah ada tingkatannya Bapak? Berbicara masalah penganut agama Konghucu, apakah ada tingkatannya? Saya rasa tidak ada tingkatan untuk pemeluk ya, pemeluk agama Konghucu. Tetapi seseorang ini menerima ajaran agama Konghucu, dia ini mau betul-betul menerima ajarannya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, mau membina diri, mau merubah ke arah yang lebih baik, itu menjadikan dia berarti dia memeluk agama apapun, Mbak. Agama Kristen, Katolik, atau Buddha, atau apapun. Ya, Bapak, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita lanjutkan lagi pemirsa terkait cara mempelajari agama Konghucu. Bapak Halim, tadi saya sempat terpotong ya ini untuk menanyakan apakah dalam ajaran agama Konghucu ini ada tingkatannya. Bisa dijelaskan kembali? Silahkan Bapak Halim. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Jadi siapapun boleh, tidak ada tingkatan. Seorang yang mempelajari agama apapun, kalau dia mau memperbaiki diri dan menerima ajaran-ajaran agama yang dibelajarkan kepada siapapun, itu tentunya aku hari ini melakukan kesalahan. Oh oke, aku besok mau merubah untuk yang lebih baik, merubah lebih baik. Lah, ini menunjukkan bahwa seseorang ini menerima ajaran itu dan dikembangkan dengan baik dan mau untuk membina diri, istilahnya. Ya. Lah, kalau orang mau membina diri, ini termasuk orang yang sudah mau menempuh jalan suci. Nah, kalau mau menempuh jalan suci, tentunya akan mendekatkan diri kepada yang dalam agama Konghucu saya sebut Tuhan itu adalah Tien, Khalik alam semesta raya. Lah, ini menjadikan seseorang ini akhirnya mau introspeksi, mau mawas diri. Tidak ada tingkatannya, cuman akhirnya dia menjadi seorang yang istilahnya baik atau menjadi seorang cuinsu tadi. Kebalikannya, Mbak. Kalau hari ini saya melakukan kesalahan, tapi saya tutupi kesalahan saya dan saya limpahkan kepada orang lain, ini termasuk saya ini orang yang rendah budi. Xiaoren namanya, bukan cuinzi. Kalau cuinzi tadi itu yang menuju perbaikan diri ya. Kalau yang rendah budi atau xiaoren tadi ini, lah inilah orang-orang yang dalam pengertian tingkatannya, wah berarti levelnya dia ini orang yang tingkat bawah, dia tidak mau memperbaiki diri. Nah, itulah. Sedangkan ini untuk umat. Kalau untuk rohaniwan itu ada tingkatannya. Jadi kalau yang pertama itu namanya Jiaosen, ya. Kemudian yang maksudnya dia itu ingin betul-betul mempelajari dan ingin menebarkan agama kebaikannya ini kepada sesama. Kemudian dia yang mau lebih tinggi lagi adalah orang yang mempelajari kitab-kitab, namanya Wensi. Itu dia akan lebih mempelajari, akan lebih detail untuk memahami tentang kitab-kitab, karena seseorang ini mempunyai nilai tafsir yang persepsinya bisa berbeda-beda terhadap kitab suci agama Konghucu yang saya bawa ini. Ini kitab suci agama Konghucu ini adalah sesu, ya. Kemudian yang tingkatannya selanjutnya adalah Xieshi. Xieshi ini yang lebih tinggi lagi dalam arti di susunan struktural organisasi kerohanian. Ya.
Kemudian ada lagi Xiantaoshi, ini adalah orang-orang yang memang punya keterampilan, punya keahlian, punya kemampuan di bidang agama Konghucu ini, tapi dia tidak mau jadi rohaniwan. Tetapi dia sangat kapabel, sangat punya potensi untuk dia bisa punya pengetahuan yang luas, yang mendalam tentang agama Konghucu ini, namanya Xiantaoshi. Walaupun bukan rohaniwan ya? Iya, itu tingkatannya, Mbak. Iya. Jadi itu tadi tingkatan dari kerohaniwan. Jadi kalau umatnya sendiri itu tidak ada tingkatan ya, tidak ada, Bapak, ya? Tergantung dari masing-masing sejauh mana dia mau membina dirinya. Oh, begitu ya. Tapi bagi yang tadi Bapak sampaikan tadi, yang belum mau menjadi rohaniwan itu mengapa, Bapak? Iya. Padahal punya kapabel atau kemampuan seperti itu. Karena kalau memang sudah mau menjadi rohaniwan ini, ya mungkin seperti apa ya, seperti terikat gitu loh, Mbak, mungkin ya. Baik. Jadi merasa ada satu beban yang harus dia penuhi gitu loh, untuk menjadi dalam predikatnya rohaniwan tadi itu. Begitu ya, Bapak ya. Kemudian apa selain ketiga tingkatan tersebut, apakah ada tingkatan lain, Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi agama Konghucu ini betul-betul istilahnya itu realistis ya, tidak ada sesuatu yang memang agama Konghucu ini tidak mengajarkan yang kelenak-kelenik. Baik. Tidak ada. Ya, jadi semuanya fakta, semuanya real gitu. Kalau peribadatannya sendiri bagaimana, Bapak? Di agama Konghucu bisa dijelaskan? Peribadatannya jadi memang secara makro sesuai dengan hukum alam yang ada di Tiongkok sana khususnya ya. Jadi di Tiongkok sana ada pergantian musim. Baik. Jadi setiap pergantian musim itulah umat Konghucu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas semua berkah yang telah diberikan kepada rakyatnya yang ada di sana. Kemudian juga rasa syukur inilah yang diungkapkan dalam bentuk peribadahan. Saya rasa sama aja, Mbak, yang saya lihat di Pulau Jawa sini, khususnya di sawah-sawah. Para petani itu kalau mau panen, ya, saya kadang-kadang tuh melihat di pojok itu ada semacam sesajian, yang pakai dupa juga disembayangi, yang mana intinya saya rasa tidak berbeda dalam mengucapkan puji syukur, dalam arti yang pertama ini kepada Tuhan, Khalik alam semesta raya, atas berkah berkah hasil panennya ini yang bisa dipanen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin bahwa para petani itu pun yang ada di Jawa sini khususnya, yang saya lihat kan, itu juga mengucapkan terima kasih kepada Dewa Bumi. Ya, Dewa Bumi yang ada di situ karena telah memberikan berkah hasil bumi yang melimpah yang bisa dipakai untuk kehidupan umat manusia. Mbak pernah tahu enggak di sawah yang seperti itu? Pernah ya? Lah, ini saya rasa sama. Jadi itulah setiap pergantian musim di Tiongkok sana mesti disembayangi dengan cara mengucap puji syukur, dan itu di Tiongkok sana ada musim semi, ya, yang biasa kita lambangkan dengan kue keranjang. Kue keranjang ya, tahu ya. Kemudian setelah itu musim panas yang biasa dipersembahkan dengan kue bacang. Bacang itu ada sejarahnya juga. Pernah tahu ya bacang? Kemudian setelah musim panas ada musim gugur. Bulan 8 barusan juga kita rayakan di Kelenteng di Malang sini. Itu dengan kue pia, yang mana menurut penanggalan Imlek, bulan 8 tanggal 15 itu bulan paling purnama. Maka itu simbol atau lambangnya dalam bentuk kue pia yang betul-betul bulat sempurna. Nah, yang terakhir adalah musim dingin. Jadi nanti pada setiap tanggal 22 Desember umat Konghucu merayakan hari
pergantian musim juga pergantian itu bertepatan dengan hari Cisingtan, hari wafatnya, memperingati hari wafatnya Nabi Agung Kungcu. Dengan upacara itu sekalian sambil juga untuk mengucap puji syukur atas pergantian musim. Di musim itu tanggal 22 Desember itu kita selalu sembahyang sesuai dengan pergantian musim. Bapak, kalau sembahyang di agama Konghucu itu setiap hari kah atau di hari-hari tertentu melaksanakan sembahyang? Seyogyanya. Iya. Ya, setiap pagi itu mengucapkan puji syukur kepada Dien karena telah istilahnya itu ngomong kasarnya itu bisa bernapas kembali ya. Yeah. Terima kasih kepada Dien. Kemudian malam juga mengucapkan terima kasih atas semua berkah yang telah didapat selama satu hari ini ya. Kemudian tiap tanggal 1 dan tanggal 15 menurut pentanggalan Imbyang Lik itu diwajibkan untuk sembahyang kehadirat Dien untuk mengucapkan puji syukur dan harapan. Itu kemudian di samping itu ada hari-hari sembahyang untuk para leluhur yang telah meninggal di hari wafatnya atau hari-hari tertentu khususnya hari wafatnya. Kemudian juga pada saat sembahyang rebutan tadi itu. Ya, sembahyang rebutan itu seperti apa, Mbak? Ya, ini saya ingin tahu. Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Halim Tobing membahas tema yaitu mempelajari agama Konghucu. Ya Bapak, tadi sempat terpotong ya Bapak ya terkait ini bagaimana terkait sembahyang rebutan. Nah, pemirsa Dharma TV ini ingin tahu Bapak ya terkait sembahyang rebutan itu seperti apa. Silahkan. Sembahyang rebutan yang kita laksanakan di kelenteng maupun jadi umat Konghucu sangat-sangat menghormati dan sangat berbakti kepada orang tua, khususnya pada saat orang tua meninggal itu Ciyepan itu bulan 7 tanggal 15 itu masing-masing bersembahyang di rumah itu untuk menyembayangi arwah leluhur. Baik. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi namanya sembahyang rebutan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Karena apa? Karena tidak ada warisnya yang istilahnya menyembayangi. Sehingga umat Konghucu punya satu pengertiannya pada katakanlah tentang berdirinya kelenteng ini seperti apa. Orang-orang zaman dahulu Tionghoa ini kumpul-kumpul di sana. Oh iya, mari sembahyang ya, sudah sembahyang. Iya, itu sing teman kita yang meninggal itu kok tidak ada yang membayangi. Ayo kita sama-sama menyembayangi. Lah, karena jumlah orang-orang yang warisnya ini yang tidak ada yang menyembayangi inilah jumlahnya banyak, maka itu timbullah satu pemikiran sembahyang rebutan itu. Jadi diadakanlah sembahyang rebutan yang diadakan secara bersama-sama untuk siapapun yang tidak menyembayangi leluhur atau yang telah meninggal itu diwakili oleh umat Konghucu ini untuk menyembayangi. Itu yang dinamakan sembahyang rebutan. Iya. Ya Bapak, pertanyaan saya selanjutnya, apakah setiap umat agama Konghucu ini bisa mengetahui dirinya ada tingkatan ajaran yang mana, atau justru kadang tidak menyadari terkait dengan tingkatan ajaran yang mana? Seperti tadi yang saya sampaikan di depan bahwa umat Konghucu ini tidak ada tingkatannya. Cuman cara mempelajarinya ini ada istilahnya Li Xie sama Shen Xie. Ya. Li Xie ini adalah yang pengertiannya mempelajari agama Konghucu
sebagai satu pedoman hidup, sebagai bagaimana menjalani human relation, bersosialisasi dengan sesama, dengan mengutamakan kemanusiaan, dengan mengutamakan kesusilaan, ya. Jadi pengertiannya yang kalau belajar agama Konghucu itu di Lishi ini mengutamakan hubungan kemanusiaan, tidak mengutamakan yang lain. Jadi apa yang diri kita tidak inginkan janganlah kita berikan kepada lain orang. Karena apa yang diri kita tidak harapkan, aku gak seneng dipukul lebih orang, saya jangan mukul orang. Aku gak seneng dirasani orang, aku jangan ngerasani orang. Itu ada di dalam Lishi, dalam bukan di tingkatan. Tetapi kalau dalam Shinshi, ya, itu kita bicara tentang spiritualnya, tentang Konghucu. Adalah hubungan manusia dengan alam semesta dan Tuhan. Jadi ada komunikasi. Istilahnya yang atas ini kita sebut dengan Dien, kemudian kita turun ini manusia, ini alam semesta. Vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Jadi atas ke atas, kemudian ini manusia, dan ini adalah kepada tanah. Ya, jadi itulah yang ada di dalam Shinshi yang mempelajari, jadi bahwa tujuan akhir dari manusia atau siapapun yang mempelajari agama, saya yakin adalah bagaimana besok kita ini bisa menyatu kembali dengan alam semesta. Bagaimana kita hidup ini mulai dari kecil sampai dewasa, sampai besar, sampai tua, ini kita berperilaku yang baik, berperilaku yang santun, ini supaya nanti dalam kehidupan, katakanlah kehidupan yang akan datang, kita ini sudah bisa menyatu kembali dengan hukum alam, dengan alam semesta. Itu. Dengan cara seperti apa menyatu dengan alam ini, Pak? Nah, menyatu dengan alam yaitu tadi kita mempelajari ajaran-ajaran suci dari masing-masing agama, terutama mungkin di sini khususnya Konghucu. Ya, jadi ini ada hubungannya sama dalam pengertian hidup manusia ini seperti apa. Nabi merumuskan, ya, Nabi itu merumuskan bahwa adanya 5 hubungan dalam kehidupan ini yang supaya nanti bisa menyatu dengan alam ini. Ada Tripusaka, kemudian ada 5 hubungan kemanusiaan. Ya, dalam mana Tripusaka ini adalah Serenyum, kalau dalam bahasa di sininya adalah Serenyum. Pengertiannya dalam sini Tripusaka itu adalah satu, kita itu harus bijaksana. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih. Dan yang ketiga Yung adalah kita harus berani. Dalam arti kita ini bijaksana, dalam kehidupan kita ini, dalam merumuskan segala sesuatu kita itu harus ada sandaran, harus ada satu landasan yang kemanusiaan, harus ada satu landasan kesusilaan, sehingga kita ini memutuskan segala sesuatu ini punya satu pemikiran yang betul-betul bijaksana, betul-betul harmonis, bisa diterima oleh semua orang, tidak menyalahi. Itu baru mungkin bisa disebut dengan level-level bijaksana. Kemudian level yang kedua adalah cinta kasih. Kita kemudian dalam arti cinta kasih ini, bagaimana kita berhubungan dengan sesama ini tidak saling menyakiti. Bagaimana kita hubungan dengan alam ini, kita tidak menyakiti hewan. Bagaimana kita hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, kita ini tidak mematikan. Ya, tetapi dalam arti kita itu merawat supaya hukum alam ini juga tetap menyatu dengan kita. Kemudian yang ketiga dalam Tripusaka tadi itu adalah kita harus berani dalam hal menetapkan tujuan kita. Tujuan kita mau kemana? Kita harus punya satu ketabahan.
kita harus punya satu kekuatan untuk mencapai tujuan. Contoh, misalnya kita ingin mencapai satu tujuan itu, saya ingin menjadi seorang yang berbakti, saya ingin menjadi seorang yang suci hati. Kita ini harus sepenuhnya, harus sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh untuk mencapai itu. Lah, ini tentunya berhubungannya dengan apa? Hubungan kita karena manusia sebagai makhluk sosial, tentunya harus bersosialisasi yang kita sebut dengan 5 hubungan. Ya, hubungan antara raja dengan menteri itu mesti harus ada kebenaran. Hubungan antara orang tua dan anak harus ada kasih. Baik. Hubungan antara suami dan istri harus ada pembagian tugas yang jelas. Ya, kemudian hubungan antara kakak dan adik harus ada saling pengertian, menempatkan diri sebagai kedudukan masing-masing. Aku sebagai koko atau kakak harus sebagai kakak yang bisa melindungi. Iya. Kemudian yang terakhir, antara kawan dan sahabat. Kalau saya berkawan dan bersahabat dengan siapapun, kalau saya tidak dapat dipercaya, tidak bisa dipercaya oleh mereka, habislah riwayat saya. Ya, ini 5 hubungan dan Tripusaka ini dalam kehidupan umat agama Konghucu harus betul-betul dicamkan dan dilaksanakan. Jadi semuanya sudah diatur Bapak ya dalam agama Konghucu itu, ya, baik perintah dan juga larangannya. Ya. Begitu ya Bapak Halim Tobing. Iya Bapak, karena waktu kita sudah hampir habis, Bapak boleh memberikan harapan-harapan untuk pemirsa Dhamma TV, silakan Bapak. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa dimanapun, saya berharap kembali lagi bahwa apa tujuan hidup manusia di dunia ini. Kita hidup karena firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada satu, kita dilahirkan itu karena firman itu tadi ada satu watak sejati yang ada di dalam pribadi siapapun yang lahir di dunia ini sudah mempunyai watak sejati. Apa itu watak sejati? Kita itu sudah punya renili zizin, jadi cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Inilah 5 watak sejati manusia, siapapun punya ini, yang harus dikembangkan. Dan dikembangkannya seperti apa? Ya, tadi sudah saya ceritakan, mungkin ada Tripusaka dan 5 hubungan antar kemanusiaan. Ini bisa betul-betul dikembangkan, sehingga nanti kalau kita dalam menghadapi, menjalani kehidupan ini, akhirnya kita suatu saat akan dipanggil kembali oleh Dien. Lah, pada saat kita dipanggil kembali oleh Dien ini, itu kita telah siap, kita telah tidak megap-megap, kita telah siap dengan pengertian kita kembali menyatu kembali dengan alam, menyatu lagi dengan Dien atau kita sebut dengan Pai Dien tadi itu. Kita sudah siap. Maka itulah mulai hari ini teruslah kita membina diri, memperbaiki diri untuk menjadi seorang susilawan, menjadi seorang Cuince. Gitu, Mbak. Baik. Bapak, terima kasih luar biasa sekali malam hari ini. Semoga pemirsa Dhamma TV ini dapat termotivasi dan juga bisa menambah wawasannya terkait cara mempelajari agama Konghucu. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bapak Halim Tobing. Terima kasih kembali juga pada Mbak Nisha dan semua para pemirsa Wang I Sangti Widien Yute, semua makhluk hidup sentosa. Sanjay. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Halim Tobing, Ketua Majelis Agama Konghucu, membahas tema cara mempelajari agama Konghucu. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Dhamma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.